Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Lapangan Golf Maut karya Agatha Christie. Oke, ini buku ketiga dari buku-bukunya Agatha Christie. Kita mulai dari ceritanya dulu. Jadi Hercule Poirot dan Kapten Hastings pergi ke villa. Nama villanya ini nih, saya nggak bisa bacanya di sini. Ini di Prancis. Sebelumnya Poirot menerima surat nih dari Paul Renaud yang minta mereka untuk datang. Tapi pas Hercule sama Hastings tiba, Paul Renaud ini ternyata udah tewas dengan tikaman di belakang tubuhnya. Mayatnya ditemuin di sebuah lubang dekat lapangan golf yang sedang dibangun. Tapi untungnya Hercule Poirot itu kenal ya sama komisaris polisi di sana yang akhirnya membuat dia jadi terlibat dalam penyidikan. Oke, setting ceritanya kan di Prancis, maka ya nggak bisa dong Inspektur Japp masuk ke sini. Ingat kan di buku yang pertama di Misteri di Styles itu si Hercule bukan cuma dia menangani kasus bersama Hastings, tapi ada juga inspektur polisi yang namanya Inspektur Japp. Nah, Inspektur Japp ini nanti akan terus ada ya sebagai salah satu sekutunya Poirot gitu. Nah, karena dia sedang ada di Prancis, maka polisi yang bekerja sama dengan Hercule namanya Detektif Giraud. Bertahun-tahun kemudian Agatha Christie ngakuin nih, kisah ini ternyata banyak dapat pengaruh dari The Mystery of Yellow Room karya Gaston Leroux. Mirip ya namanya. Dalam kisah ini dikisahkan bahwa Poirot sama Hastings sudah tinggal bersama di sebuah flat. Jadi kayak Sherlock Holmes sama Watson gitu maksudnya tinggal bersama itu. Jadi mereka menyewa flat sama-sama. Terus Hastings itu sudah punya pekerjaan tetap sebagai sekretaris pribadi seorang anggota parlemen. Sementara Poirot buka kantor detektif swasta. Kalau sebelumnya di buku yang pertama dan buku kedua kan saya sempat mengisahkan bahwa Agatha itu sebenarnya nggak banyak dapat duit dari dua buku yang pertama. Di buku yang ini, para kritikus menilai buku ini termasuk bagus dengan plot yang menjelimet, susah ditebak. Buku ini juga yang memasukkan Agatha sebagai penulis yang diperhitungkan. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Pada saat itu dia langsung disejajarkan oleh Sir Arthur Conan Doyle dengan detektifnya yang sangat terkenal yaitu Sherlock Holmes gitu. Jadi mereka kan memang sejaman, bukan sejaman sih, bisa dibilang Sir Arthur Conan Doyle duluan, kemudian pada masa akhir-akhir karirnya Sir Arthur Conan Doyle muncullah Agatha Christie. Jadi buat Agatha Christie pada saat itu langsung disejajarkan dengan Arthur Conan Doyle itu udah something banget gitu. Tapi kalau saya pribadi sih saya kurang menikmati buku yang ini ya. Mungkin terlalu kompleks, tapi juga kayak penulisnya tuh nyari jalan pintas gitu. Jadi ceritanya kompleks tapi ujung-ujungnya kok begini. Dan ada beberapa hal yang bikin saya lega lah pas udah selesai baca buku ini. Dan ini termasuk buku Agatha Christie yang saya nggak mau baca lagi untuk yang kedua kalinya. Oke, di buku yang ketiga untuk pertama kalinya Agatha Christie berani nih untuk berkelahi dengan penerbitnya. Yang pertama itu yang The Bodley Head, yang pelit itu. Tapi penyebabnya bukan karena uang, tapi karena cover. Jadi Agatha Christie itu ketika bukunya terbit nih, yang ini, yang The Murder of the Link, langsung nggak suka gitu sama covernya gitu, karena udah warnanya jelek, gambarnya jelek, dan itu nggak sesuai sama cerita gitu. Tapi kan buku itu udah terlanjur terbit, walaupun Agatha Christie berkelahi seperti apapun dengan penerbitnya, ya buku itu udah terlanjur terbit. Akhirnya sih kemudian ada perjanjian antara Agatha Christie dengan The Bodley Head. Jadi kalau bukunya mau diterbitkan, maka cover bukunya itu harus disetujui dulu oleh Agatha Christie. Kalau tidak ya pokoknya perjanjiannya seperti itu. Agatha Christie harus menyetujui cover bukunya dia. Ada dua hal yang unik kalau menurut saya. Yang pertama, dalam autobiografinya bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, Agatha Christie menulis bahwa salah satu hal penting di buku yang ketiga ini adalah dia tuh pengen banget punya kesempatan untuk menyingkirkan Arthur Hastings. Jadi Agatha kan yang nulis nih, ini baru buku kedua loh, dan Agatha tuh sebenarnya udah bosen banget sama Hastings. Dan dia tuh pengen banget menyingkirkan si Hastings itu dari sisinya Poirot. Di novel ini akhirnya Arthur Hastings dipertemukanlah dengan istrinya yang seperti kita tahu, setelah itu kan dalam ceritanya Hastings dia tuh akan pergi ke Argentina kan sama istrinya, dan kemudian dia memulai hidup baru di sana. Yang kedua memang sehingga Hercule Poirot itu dia tidak selalu bersama Hastings gitu. Kayak misalnya kayak yang
terkenal lah yang udah keluar filmnya, yang di Orient Express itu kan tidak ada Hastings. Di itu juga di Death on Nil juga kan tidak ada Hastings gitu. Jadi memang banyak cerita-cerita Hercule Poirot yang tidak didampingi oleh Hastings. Hal yang menarik yang kedua adalah ternyata Agatha Christie ini ketika dia menulis, dia ada semacam pelampiasan kekesalan pribadi gitu. Jadi kan dia ceritanya suaminya ini yang pertama ya, yang Archibald Christie ini sesudah selesai perang kan, Inggris sudah perang, selesai perang, Archibald itu dia tidak lagi gabung ke ketentaraan, dia keluar karena menurut dia kalau gabung ke ketentaraan terus-terusan, satu gajinya kecil, yang kedua naik pangkatnya lama gitu. Jadi akhirnya si Archibald ini kemudian dia keluar dan kemudian dia mencari kerja di tempat lain. Nah, si Archibald ini punya hobi baru, hobinya adalah main golf. Jadi dia main golf mulu sampai Agatha itu merasa bahwa ini saingan dia nih golf ini. Nah, makanya kemudian dia membuat cerita ini sebagai pelampiasan kekesalan dia terhadap golf. Oke, tadi saya udah bilang ya, saya tidak menikmati buku ini. Ya mungkin kalau disuruh menilai 2,5 kali ya dari 5 bintang gitu. Para kritikus bilang itu bagus, buku bagus, tapi untuk dinikmati itu sesuatu hal yang lain lagi gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada yang salah dalam pembahasan ini, silakan tulis aja komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.